ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, syair ini jumlahnya ada 115 ya, bait syair, dan mamdumanya di atas wazan dari Bahrul Wafir, di kalangan orang-orang ahli arud, ahli syair. Timbangannya itu di kata kuncinya buhurus syi'ri wafiruha jamilu mufa'alatun fa'ulu. Iya. Jadi timbangannya mufa'alatun fa'ulu. Itu timbangan dari bait syair ini. Kita baca beberapa bait syair di pertemuan ini. Di bait syair yang pertama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim oleh penulisnya. Kemudian dikatakan tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Tafuttu fu'adaka al ayyamu fatta. Tafuttu itu artinya hati kamu itu dilemahkan oleh hari-hari dengan pelemahan yang sangat melemahkannya. Watan hitu jismaka sa'atu nahta. Dan jasad kamu, badan kamu itu menjadi kurus oleh saat-saat kehidupan yang mengurangi jasadmu. Iya. Tafuttu itu asal katanya dari makna al-kasr ya. Karena itu kalau orang Arab itu, kalau kita di Yaman dulu, kalau ada roti-roti sudah keras begitu, kemudian mau dibuat dalam bentuk kue, dipotong-potong rotinya, kemudian diberi campuran apa begitu. Itu disebut fatta namanya. Fatta itu artinya roti yang sudah dicabik-cabik, ya sudah dipecah-pecah. Jadi hari-hari kamu itu melemahkan hatimu, membuat kurus jasadmu. Iya. Di sini penulis rahimahullah membuka adab dan akhlak di dalam syair-syair ini dengan hal yang sangat indah dan mendalam. Beliau langsung menyentuh hari-hari kehidupan. Beliau bahasakan umur itu dengan al-ayyam, as-sa'at, dengan waktu-waktu. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, sungguhnya kamu itu hari-hari kehidupan. Kalau sudah berlalu satu hari, berkurang dari hari-harimu. Maka hari-hari kehidupan seperti itu, setiap saat yang berlalu, itu artinya mengurangi dari umur kita, mengurangi dari kesempatan kita. Iya. Jadi hari-hari ini sudah melemahkan jasadmu, sudah melemahkan hatimu, maka perhatikan dari hari-harimu. Iya, perhatikan dari hari-hari engkau. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa tad'ukal manunu du'a sidqin. Ala ya sahi anta uridu anta. Ya. Kata beliau, dan engkau telah dipanggil oleh kematian dengan panggilan yang paling jujurnya, panggilan yang paling benarnya. Kematian berkata, wahai kawanku, engkaulah yang saya inginkan. Iya. Jadi ini beliau berbicara hakikat dari kehidupan kita ini. Bahwa kita ini hidup di tengah waktu, umur, hari-hari kehidupan berjalan dan bergulir, pasti akan berakhir. Dan kematian itu selalu menanti, memanggil.
Ya, wahai kamu yang saya inginkan, ya sudah dinanti. Sebab setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini, itu ada ajal dan ketentuannya. Ada ajal dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Apabila ajal dan ketentuan itu telah tiba, tidak bisa diakhirkan. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya telah datang, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Dan tidak bisa diakhirkan. Iya. Nah, ini bahasa penulis mengingatkan ini itu bahasa syariat. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Jadi Nabi yang perintah supaya memperbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Makanya di bahasa-bahasa nasihat itu yang mendalam menggugah hati, itu apabila banyak diingatkan akan hal tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi akan sirna, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan, kebesaran, dan kemuliaan. Maka setiap dari kita ini semuanya akan merasakan dari kematian tersebut. Akan sirna, dan akan ada perhitungan terhadapnya di hari kiamat. Iya. Ini diantara adab dan akhlak yang paling besar yang hendaknya dibawa oleh seorang penuntut ilmu yang ingin membangun jiwanya. Sebab mengingat hari-hari kehidupan itu, mengingat kematian, itu membuat kita lebih bersemangat dalam beribadah, bisa menghardik kita dari dosa-dosa dan maksiat, bisa memperbaiki hubungan antara kita dengan makhluk, bisa memaafkan, dan tidak menoleh kepada banyak hal yang tidak diperlukan. Sebab kita sendiri perlu sibuk dengan diri kita untuk memanfaatkan hari-hari kehidupan dan mempersiapkan untuk kematian. Kita tidak dituntut untuk mengurusi urusan orang lain, untuk membicarakan pembicaraan manusia. Tapi hal yang terkait dengan keselamatan kita sendiri, itu hendaknya kita perhatikan. Makanya di antara manfaat ya di dalam mengingat dari kematian tersebut. Iya. Kemudian setelah itu beliau berkata, kata beliau, "Araka tuhibbu irsan data khidrin." Ada di sebagian cetakan, data ghadrin. Abatta talaqahal aksya subatta. Kata beliau, "Araka tuhibbu irsan data khidrin." Saya melihat kamu ini senang. Saya melihat kamu senang kepada pengantin yang dipingit di kamarnya yang tersembunyi. Di sebagian cetakan, irsan data ghadrin. Saya melihat engkau senang kepada pengantin yang banyak berkhianat. Ya, maksudnya pengantin yang banyak berkhianat ini yang dimaksud adalah dunia. Yaitu bahasa. Bahasa yang dipakai oleh penulis untuk membahasakan dunia. Jadi dunia itu seperti menarik. Kayak seorang perempuan yang penuh dengan misteri. Atau perempuan yang banyak berkhianat.
Iya, karena dia dikejar oleh banyak orang. Tapi dia tidak tetap di satu orang. Berpindah kemana-mana. Tidak setia. Bisa saja hari ini dia dapatkan, besoknya sudah meninggalkannya. Mungkin saja hari ini membuatnya gembira, besoknya membuat dia menangis. Bahkan membuatnya menjadi terluluh lantakkan. Hancur di dalam kehidupan. Nah, itulah dunia. Iya. Maka beliau langsung berkata, saya melihat kamu ini cinta kepada dunia yang penuh dengan pengkhianatan. Abatta talaqahal akyasu batta. Padahal orang-orang yang cerdas itu telah mentalaknya dengan talak yang tidak kembali lagi. Ya maksudnya sudah ditalak 3, tidak bisa rujuk lagi. Tidak bisa rujuk lagi. Iya. Ini kalimat dari penulis rahimahullahu ta'ala itu semakna dengan apa yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam risalah beliau tentang Maqtal Ali bin Abi Thalib, dan disebut juga oleh Abu Nuaim al-Asbahani di Hilyatul Auliya. Iya. Ketika Abu Thalib berbicara tentang dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Ilayya tagarrarti, ilayya tashawwafti." Ya, kepadaku engkau ingin menipu, dan kepadaku engkau ingin selalu menampakkan diri. Hayhata, hayhata. Sekali-sekali tidak. Sekali-sekali tidak, kata Ali. Gurri ghairi. Kamu ingin nipu, tipu saja selain saya. Qad batattuki thalathan. Saya telah mentalak kamu talak 3, tidak akan kembali lagi. Fa umriki qasir. Umur kamu, hai dunia, sangatlah pendek. Wa majlisuka hakir. Duduk denganmu itu sangat menghinakan. Wa khataruka yasir. Ya. Dan bahaya kamu itu ya bukan hal yang kecil, bukan hal yang ringan. Ya. Ahin dan saya sendiri sungguh sangat sedih, sangat memikirkan mingkillatiz zat, sedikitnya bekal saya. Wa bu'dis safar, panjangnya perjalanan ke akhirat. Wa wahsyatit tariq, dan bagaimana kengerian jalan menuju ke sana. Maka ini bahasa memang berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala, memperkenalkan mereka dengan dunia itu dan hakikat dari dunia. Iya. Jadi orang-orang yang cerdas itu telah mentalak dunia, dibahasakan dengan cerdas ya. Nah, itu sebenarnya ada sebagian hadits yang semakna dengan datang di kata al-akyas itu, kata cerdas itu. Jadi haditsnya itu diriwayatkan dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajis man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Al-kayyis, baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, siapa yang selalu menghitung dirinya, menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa yang setelah kematian. Untuk apa yang setelah kematian. Wal ajis, dan orang yang tidak mampu itu adalah orang yang selalu hawa nafsunya mengikuti dirinya, dan dia selalu berangan-angan terhadap Allah dengan berbagai angan-angan. Ini hadits Shaddad bin Aus riwayat At-Tirmidzi, dan haditsnya ada kelemahan ya. Tapi ada riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, payul mu'minina akyas, mukmin manakah yang paling cerdas? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang paling bagus bersiap untuk setelah kematian. Ulaikal akyas, mereka inilah orang-orang yang cerdas. Mereka inilah orang-orang yang cerdas. Baik, jadi bahasa akyas itu, cerdas itu ada di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas itu dia banyak mengingat kematian, dia paling bagus bersiap untuk menghadap kepada Allah, persiapan untuk setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Menunjukkan kecerdasan. Iya. Jadi ini sifat dari dunia. Sifat dari dunia. Jadi luar biasa di sini penulis langsung mengingatkan dua hal terkait dengan kematian dan terkait dengan bahaya dunia. Sebab dua hal ini yang paling banyak memutus manusia dari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah lalai seakan-akan hidup selama-lamanya, tidak ada hal yang menghardiknya, mengingatkannya, terus dia sudah terfitnah dengan dunia, ini akan memutus jalannya. Karena itu penulis di sini bahasa beliau ini adalah bahasa seorang alim yang sangat mengerti apa penyakit yang bisa menimpa dan membahayakan dan apa obatnya. Maka beliau langsung membuka dari lantunan syair-syair beliau mengingatkan tentang hal ini. Kemudian kata beliau di bait syair yang keempat, kata beliau, tanamud dahra waihaka fi ghatitin biha hatta idza mitta tabahta. Kata beliau, kamu selalu tidur nyenyak. Waihaka, betapa kasihannya kamu. Iya. Biha, di kehidupan dunia ini, sampai kalau kamu mati baru kamu sadar. Baru kamu mengingat. Nah, ini beliau ingin peringatkan di sini tentang selalu memanfaatkan waktu sebelum luput waktu itu, sebelum luput dari kesempatan. Kadang kita jalani dari hari-hari kehidupan ad-dahr. Kadang seorang tertidur nyenyak, selalu menikmati keindahan, menikmati segala perkara di dalam dunianya. Iya. Dia tidak sadar kecuali nanti kalau dia sudah mati, baru dia sadar. Nah, ini dari tabiat pada manusia. Ya, ingin diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, jangan sampai seorang itu di kondisi yang seperti ini. Itu bukan kondisi yang bagus. Ya. Tapi seorang hamba itu, dia selalu mengingat. Dia selalu mengingat akan hakikat dari kehidupannya. Bahwa ini, kita hidup ini ada pertanggungjawaban. Jangan sampai dilalaikan. Iya. Jadi tanamud dahra waihaka. Kamu tidur dengan nyenyak. Tidur panjang sekali. Waihaka, betapa kasihannya kamu. Ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berlebih-lebihan, itu telah melalaikan kalian. Sampai kalian mengunjungi kuburan. Itu bahasa ziarah di kuburan. Menunjukkan kubur itu bukan tempat selamanya. Kita singgah di kuburan. Karena bahasanya ziarah. Nanti ketika singgah di kuburan, baru dia sadar. Baru dia ingat. Ya, hatta idza mitta intabahta. Sampai kamu ketika sudah mati baru kamu tersadar. Nah, itu manusia seperti itu keadaannya. Nanti dia sadar ketika ruhnya keluar dari jasadnya. Ajalnya telah habis. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
sampai ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya ke dunia, supaya saya beramal saleh pada apa yang saya tinggalkan." Maka Allah berfirman sekali-sekali tidak. Itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Di belakang mereka ada alam barzakh, itulah alam kubur. Hingga hari mereka dibangkitkan. Nasallallahu alaihi wassalam. Maka ini anjuran dari penulis rahimahullahu ta'ala, dari adab dan akhlak yang indah, agar seorang itu memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya sebelum luput kesempatan, sebelum habis dari lembaran umur ini, tertutup dari kehidupan, ajalnya sudah sampai. Iya. Karena itulah kita perlu memikirkan hal yang terbaik. Ya, kalau kita sadar ya tentang hal ini, yang pertama, penulis ini ingin menyadarkan banyak hal, sudah ya. Yang pertama, beliau ingatkan hari-hari kehidupan yang terus berjalan, yaitu melemahkan jasad, melemahkan kekuatan hati. Yang kedua, beliau ingatkan akan kematian. Yang ketiga, beliau ingatkan tentang fitnah dunia. Lalu beliau ingatkan untuk memanfaatkan waktu sebelum waktu itu luput. Iya. Baik, ini sudah 4. Kemudian setelah itu, beliau ingatkan sekali lagi hal yang kelima. Kata beliau, "Fakamda anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta." Ya, betapa banyak kamu itu tertipu. Ya. Hingga kapan kamu selalu tertipu? Dan kapan kamu kembali kepada Allah, mengingat, rujuk, bertobat? Ya. Hingga kapan kamu selalu tertipu? Nah, ini bahasa-bahasa penulis rahimahullah. Beliau ingin mengingatkan agar supaya kita berhati-hati. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Dunia itu kelihatan indah, hijau, yang menarik. Orang yang masuk di dalamnya terbuai, terbawa, keangan-angan melayang ke sana sini. Tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Tiba-tiba ajalnya sudah habis. Iya. Maka sampai kapan seorang itu selalu tertipu? Ini diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi sudah 5 hal beliau buka dengannya bait-bait syair ini. Nah, ini dari perkara yang sangat indah sekali, yang sangat membangun jiwa. Nah, ini adab-adab dan akhlak yang harusnya menjadi pembawaan seseorang. Sebab itu menyambungnya supaya dia beradab kepada Allah, dan itu membawanya untuk beradab kepada Rasulullah dan kepada agama, dan itu juga adalah adab terhadap dirinya sendiri. Perbaikan untuk dirinya supaya dia berbuat yang paling bagusnya untuk dirinya dan menjalin hubungan yang baik dengan guru, dengan para penuntut ilmu, dengan manusia pada hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya.